Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 511. Pada kuartal keempat pertandingan, bola basket Universitas Samudra Timur bertindak seolah-olah mereka telah memutus garis hidup tim bola basket Universitas Tsinghua. East Ocean University sepenuhnya mengendalikan kecepatan permainan. Komentator yang menjelaskan pertandingan itu tidak bisa mempercayai matanya. Setelah istirahat pendek 2 menit antara kuartal ketiga dan keempat, East Ocean University seperti tim yang sangat berbeda. Mereka mampu melihat semua kelemahan Universitas Tsinghua dan menyerang mereka dengan kerja tim yang kuat. Xie Wanjun dapat menunjukkan dengan tepat titik lemah tim bola basket Universitas Tsinghua melalui menonton 3/4 pertama di layar komputernya, dan pelatihannya berhasil. Hua, bola basket coklat itu melengkung indah di udara dan masuk ke jaring. 3 poin. Pelatih Universitas Tsinghua yang berdiri di luar pengadilan tiba-tiba menjadi pucat. Zhao Jiayi mendarat di tanah dengan kuat, dan dia mengayunkan tinjunya ke atas. Semua kamera di stadion berfokus pada Zhao Jiayi, dan televisi yang ada di saluran olahraga di negara itu menunjukkan close-up Zhao Jiayi. Kapten pendek dari East Ocean University ini hanya tampil rata-rata di paruh pertama pertandingan. Namun, di babak kedua, terutama kuartal keempat, ia menunjukkan kekuatan ledakan yang sangat baik. Tim bola basket East Ocean University adalah satu-satunya tim di 8 besar National College Basketball League tanpa pelatih resmi. Bam! Zhao Jiayi membalik dan jatuh ke tanah. Kapten tim bola basket Universitas Tsinghua telah menabrak Zhao Jiayi, membuatnya jatuh. Peluit berbunyi. Mengutuk. Pelanggaran yang disengaja. Zhou Liren, yang duduk di kursi saksi, berdiri dan berteriak dengan gelisah. Zhao Yanzi membuka matanya lebar-lebar untuk menyaksikan apa yang terjadi di pengadilan. Hao Ren melihat ini dan tersenyum. Zhao Jiayi dengan mudah mencetak 2 lemparan bebas dan menguasai bola. Wajah pelatih tim Universitas Tsinghua memucat. Kapten itu sekarang tidak berguna dan tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan keahliannya karena 2 pemain dari East Ocean University menjaganya dengan ketat. Ada 10 menit tersisa di kuartal terakhir, dan sudah terlambat bagi Universitas Tsinghua untuk berkumpul kembali. Pelatih bola basket Universitas Tsinghua tidak mengerti bagaimana Universitas Lautan Timur dapat berubah begitu banyak dari paruh pertama pertandingan menjadi sekarang. Mereka nyaris tidak bisa mengejar ketinggalan di babak pertama, tetapi sekarang mereka berada dalam kendali penuh. 3 poin. 2 poin. Universitas East Ocean mencetak skor berurutan. Dan tindakan curam Universitas Tsinghua tidak berguna. Tim bola basket East Ocean University menjadi lebih baik dan lebih lancar dengan gerakan mereka, sementara anggota tim bola basket Universitas Tsinghua menjadi semakin gugup. Peluit berbunyi, dan pertandingan berakhir. Universitas Tsinghua 58, Universitas Samudra Timur 66. Mereka menang. Mereka menang. Zhou Liren sangat bersemangat sehingga dia melompat ke udara. Hao Ren juga tertawa keras. Dia tidak bisa percaya bahwa impian Zhao Jiayi untuk memenangkan kejuaraan nasional terpenuhi. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Zhao Yanzi. Zhao Yanzi menutupi wajahnya dan bergumam, Aku berkata bahwa aku akan membiarkanmu menciumku jika Universitas Tsinghua menang. Hao Ren mengulurkan tangannya dan mengacak-acak rambutnya saat dia tersenyum bahagia. Aku bukan anak-anak. Zhao Yanzi bergegas menjauhkan tangan Hao Ren. Zhou Liren dan yang lainnya berlari ke lapangan basket dengan gembira. Hao Ren memanfaatkan kesempatan ini dan mencium pipi Zhao Yanzi. Kemudian, dia tertawa dan juga berlari ke pengadilan. Zhao Yanzi menyentuh wajahnya dengan heran. Kemudian, dia berdiri dan mengejar Hao Ren, kamu paman yang buruk. Karena sang juara ditentukan, stadion itu agak kacau. Ada kemarahan, kegembiraan, kebahagiaan, penyesalan, semua emosi muncul di stadion. Hao Ren bergegas mendekat jelas karena dia bersemangat. Di pengadilan, kedua tim berbaris dalam 2 baris saling berhadapan. Mereka bergerak ke arah yang berlawanan dan bertepuk tangan untuk menunjukkan rasa hormat. Otot-otot di tubuh Zhao Jiayi begitu terlihat sehingga dia tampak seperti tank kecil. Ini adalah pertama kalinya sebagai kapten tim, dan dia berhasil memimpin tim untuk memenangkan nasional. Dia sangat puas dan bangga dengan prestasinya. Huang, kapten tim bola basket Universitas Tsinghua setinggi 2 meter dengan sengaja menggunakan bahunya untuk menabrak kepala Zhao Jiayi, tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak bersungguh-sungguh.
Kekuatan serangan itu begitu kuat sehingga Zhao Jiayi mundur 3 langkah. Maafkan aku. Kamu agak terlalu pendek, kata Kapten Universitas Jinghua ini dengan suara dingin. Apa maksudmu? Anggota tim yang telah bertarung bersama Zhao Jiayi dalam pertempuran untuk memenangkan kejuaraan sekarang sangat gelisah. Tim-tim yang saling memberikan tos dengan cara tertib sekarang berubah menjadi berantakan. Kedua tim saling mendorong dan mendorong seolah-olah mereka akan memulai pertarungan kapan saja. Direktur saluran olahraga melihat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik dan bergegas untuk mengalihkan fokus kamera mereka. Mengutuk. Apa maksudmu? Kamu tidak dapat mengambil kerugian. Zhou Liren, yang berlari tercepat, sudah lari ke pengadilan. Dia biasanya yang paling takut, tetapi dia sangat berdarah panas saat ini ketika dia berlari di depan kapten tim bola basket Universitas Jinghua. Zhou Liren tingginya 1,8 meter, tapi dia tampak sangat kecil di depan raksasa bola basket setinggi 2 meter. Orang-orang seperti Yu Rong, Huang Jianfeng, Cao Ronghua, dan Gu Jiadong semua bergegas. Universitas Jinghua dan Universitas Samudra Timur adalah musuh bebuyutan di lapangan basket. Pertempuran tidak bisa dihindari. East Ocean University tidak pernah takut dengan Universitas Jinghua, jadi berkelahi di dalam gym atau di luar tidak membuat perbedaan. Apa yang terjadi? Tepat ketika kedua belah pihak akan mulai berkelahi, suara tenang Hao Ren terdengar. Kapten Universitas Jinghua akan mulai memukul seseorang. Namun, ketika dia melihat Hao Ren, semua kemarahan menghilang, dan dia tidak bisa membantu tetapi mundur 2 langkah. Di dahi Hao Ren adalah simbol api inspektur yang hanya bisa dilihatnya, dan Hao Ren mengeluarkan aura kuat yang merupakan level gen tingkat menengah. Seorang pembudidaya tingkat kan hanya bisa menggertak manusia. Di depan seorang pembudidaya tingkat gen, dia tidak berani melakukan apapun yang arogan, terutama ketika pembudidaya tingkat gen ini adalah seorang inspektur. Tidak ada. Ketika kapten ini melihat Hao Ren, dia tidak bisa menahan kegagapan. Salah satu hak istimewa inspektur adalah bahwa mereka dapat menggunakan kekuatan mereka tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu. Jika seorang inspektur memutuskan bahwa seorang pembudidaya naga akan melanggar aturan suku, ia bisa menghukum pelaku di tempat. Hukuman ringan akan menghilangkan kekuatan budidaya pelaku, dan hukuman berat adalah kematian. Setelah melihat bahwa Hao Ren memelototinya, kapten tim bola basket Universitas Jinghua setinggi 2 meter ini meminta Zhao Jiayi untuk meminta maaf. Aku turut berduka atas apa yang terjadi, baru saja. Para pemain di tim bola basket Universitas Jinghua melihat bahwa sikap kapten mereka tiba-tiba berubah dan semuanya terkejut. Mereka tahu kepribadian kapten baru ini. Bahkan jika dia bersalah, dia tidak akan pernah bisa mengakuinya. Hanya itu, tanya Hao Ren. Kami, Universitas Jinghua, telah kalah adil dan jujur. Kata kapten Universitas Jinghua. Tidak apa-apa. Kami masih memiliki peluang untuk bermain lagi di masa depan, Zhao Jiayi mengatakan itu, tetapi tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Musiknya terdengar lagi, dan upacara pemberian penghargaan untuk National College Basketball League akan segera dimulai. Kamera beralih kembali ke stadion dan memfokuskannya pada upacara penghargaan yang mengharukan dan mengasyikkan. Zhou Liren menatap Zhao Jiayi dan timnya yang mendapatkan trofi mereka di atas panggung, dan dia menggunakan sikunya untuk memberi sedikit dorongan pada Hao Ren. Sial, bagaimana kamu melakukannya? Itu tadi menakjubkan. Hao Ren berkata dengan ekspresi polos di wajahnya, aku tidak tahu. Aura yang dipaksakannya sekarang hanya ke arah kapten tim bola basket Universitas Jinghua, sehingga manusia seperti Zhou Liren yang tidak berkultivasi tidak bisa merasakannya sama sekali. Wow, Zhao Jiayi mengangkat trofi di atas panggung dan menjerit aneh. Sekarang teman-teman sekelas dan tetangga yang menatapnya bisa melihatnya memegang piala di televisi. Siapa yang tahu bahwa bocah lelaki pendek ini dapat memenangkan kejuaraan National College Basketball League? Paman, jika kamu bermain, kamu bisa mendapatkan trofi juga, kata Zhao Yanzi. Zhou Liren berbalik dan memandangi gadis kecil yang cantik ini. Kamu berbicara tentang Hao Ren. Tidak mungkin dia bisa. Zhao Yanzi memutar matanya saat dia berbalik dan melihat piala emas itu. Dia membayangkan Hao Ren memegangnya, dan dia mungkin akan terlihat sangat gagah dengannya. Kultivator manapun dapat dengan mudah mendapatkan juara, sehingga mereka tidak terlalu peduli tentang hal itu. Baginya, memiliki pacar yang memenangkan kejuaraan Liga Bola Basket National College akan menjadi sesuatu yang layak dipamerkan di sekolah. Hao Ren bagus dalam segala hal, tapi dia terlalu rendah hati.
Akan lebih bagus jika dia memenangkan beberapa kejuaraan nasional sehingga dia bisa pamer ke gadis-gadis di kelasnya. Pada bagian terakhir dari upacara penghargaan yang spektakuler, Zhou Liren berlari ke atas panggung dan pergi ke sisi Zhao Jiai. Dia meletakkan tangannya di bahu Zhao Jiai dan mencuri beberapa lampu sorot, muncul di televisi langsung. Tim bola basket seharusnya merayakan bersama, tetapi Zhao Jiai ingin merayakannya dengan teman-teman baiknya dari asramanya. Juga, beberapa teman satu timnya juga datang untuk mendukung mereka, jadi mereka memutuskan untuk merayakannya nanti ketika sekolah dimulai. Itu luar biasa. Juara nasional. Zhou Liren sangat bersemangat sehingga dia masih berteriak ketika mereka berjalan keluar dari stadion, "Kakak Zhao, biarkan aku bergabung dengan tim bola basket tahun depan. Aku tidak perlu pergi ke lapangan untuk bermain. Biarkan aku naik ke panggung saat kami mengumpulkan trofi kami. Bisakah aku melakukannya? Bisakah aku melakukannya?" Orang-orang dari Sun Yun Doa Martial Arts yang bersorak untuk East Ocean University telah pergi setelah pertandingan, dan Zhao Yanzi mengikuti Hao Ren seperti pacar yang manis. "Ayo cari tempat makan. Aku," kata Zhao Jiai dengan murah hati. Dia berbalik dan menatap Hao Ren. "Ren, bagaimana denganmu?" "Oke." Hao Ren mengangguk. Zhao Yanzi dengan cepat memegang lengan Hao Ren, membuat penampilan bahwa mereka dekat. Dia melihat semuanya dan tahu bahwa Hao Ren peduli dengan pendapat teman baik ini. Karena itu, dia harus memantapkan dirinya sebagai tunangannya untuk menghancurkan Xie Yujia dengan cepat. Karena Hao Ren menghabiskan waktu dengan Xie Yujia sendirian di New York, Zhao Yanzi dapat mengatakan bahwa dia peduli tentang yang terakhir. Dari sudut pandangnya, Xie Yujia menggunakan pendekatan yang lembut dan penuh perhatian untuk perlahan melunakkan pikiran Hao Ren, yang sama membosankannya dengan sepotong kayu. Bagi Zhao Yanzi, Xie Yujia adalah saingannya yang nomor satu. Lu Linlin dan Lu Lili sama sekali bukan ancaman. "Ren, jujurlah denganku. Apakah dia sepupu kamu?" Zhou Liren melihat seberapa dekat Zhao Yanzi dengan Hao Ren. Dia agak cemburu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Zhao Yanzi memiliki aura lucu, dan Zhao Liren ingin punya pacar seperti dia. Tunangan. Tunangan. Zhao Yanzi membuka matanya lebar-lebar dan mengoreksi Zhou Liren lagi. Zhao Yanzi pergi habis-habisan. Sebelumnya, tidak mungkin dia mengakui identitas ini. Tapi sekarang, dia ingin memastikan bahwa semua orang tahu tentang itu. "Dia dari sekolah menengah Lingzhou, kan?" Zhao Liren bertanya ketika dia mengingat sesuatu. "Ada apa?" Zhao Yanzi mengerutkan hidungnya. Saat ini, banyak siswa sekolah menengah sedang berkencan. Zhou Liren membuka mulutnya. "Oh, sekolah menengah Lingzhou. Ketika sekolah dimulai tahun ini, kalian berhenti." Zhao Yanzi bergegas untuk mengangkat tangannya, tetapi Zhou Liren sudah menyelesaikan kalimatnya. "Kampus baru sekolah kamu tepat di seberang dari universitas kami." Bab 512. "Apa, di seberang jalan?" Hao Ren agak bingung. Dia belum tidur di asramanya selama 2 hingga 3 bulan terakhir, jadi dia tidak benar-benar tahu apa yang terjadi di sekolah. Zhao Yanzi memelototi Zhou Liren dengan marah, jadi dia tidak berani mengatakan hal lain. Apa yang sedang terjadi? Hao Ren bahkan lebih bingung, jadi dia bertanya pada Zhao Jiai. "Oh, pembangunan sekolah menengah di seberang gerbang utama universitas kita telah selesai. Siswa akan mulai hadir di sana ketika liburan musim panas berakhir. Kami pikir itu adalah sekolah yang berafiliasi dengan East Ocean University, tetapi baru-baru ini kami mengetahui bahwa itu adalah sekolah menengah Lingzhou," kata Zhao Jiai. "Oh," Hao Ren menyeret suaranya saat dia berpikir. Memang, ada konstruksi yang terjadi di seberang gerbang utama Universitas East Ocean selama lebih dari 6 bulan sekarang. Semua orang mengatakan bahwa East Ocean University membayar untuk ini, jadi itu seharusnya sekolah yang berafiliasi dengan East Ocean University. Tidak ada yang mengira itu sebenarnya kampus baru Zhao Yanzi. Jadi, setelah musim panas ini, Zhao Yanzi akan pindah dari kampus lama ke sini. Siswa sekolah menengah. Zhou Liren berpikir sendiri selama beberapa detik tetapi tidak bisa tidak bertanya kepada Zhao Yanzi. Dia ingat bahwa Zhao Yanzi pergi ke Lingzhou, tetapi dia tidak tahu apakah dia berada di departemen sekolah menengah atau sekolah menengah. Dia memang sangat seperti sekolah menengah dalam hal kepribadiannya, tetapi dia terlihat seperti siswa sekolah menengah. Bagaimana dengan itu? Zhao Yanzi sangat marah sehingga dia menyipitkan matanya. Dia ingin menyimpan ini sebagai kejutan sampai sekolah dimulai. Dia tidak berharap ini terekspos ke Hao Ren sepagi ini, semua berkat teman sekelasnya.
Sekolah menengah Lingzhou adalah salah satu sekolah terbaik di East Ocean City. Itu memiliki koneksi dengan East Ocean University, dan Mingri Group mendanai kedua infrastruktur mereka. Karena departemen sekolah menengah dan sekolah menengah berada di kampus yang sama, dan siswa di kedua departemen berbagi beberapa fasilitas sekolah, ada konflik ketika menjadwalkan kelas. Juga, ada pengaruh negatif dari siswa sekolah menengah atas siswa sekolah menengah, membuat lebih banyak siswa sekolah menengah terlibat dalam hubungan romantis sebelumnya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, sekolah memutuskan untuk membangun kampus baru dan memindahkan sekolah menengah tersebut. Karena beberapa guru di East Ocean University akan pergi ke Lingzhou Middle School untuk mengajar, masuk akal bahwa semua orang berpikir bahwa itu akan menjadi sekolah yang berafiliasi dengan East Ocean University. Kamu benar-benar anak sekolah menengah, Zhou Liren mengedipkan mata pada Hao Ren dan berpikir, betapa hebatnya. Dia bahkan tidak menularkan gadis muda seperti itu. Selain itu, dia senang atas nasib buruk Hao Ren. Hao Ren, apakah Xia Yujia tahu bahwa kamu merayu seorang siswa sekolah menengah selama musim panas? Reaksinya akan emas, pikirnya. Sekolah dasar juga akan datang dengan sekolah menengah. Apakah kamu bahkan tidak membiarkan anak-anak sekolah dasar lewat? Zhou Liren membungkuk dan berkata dengan lembut. Bahkan sekolah dasar akan datang. Hao Ren agak terkejut. Sekolah dasar Lingzhou akan pindah ke sini, tepat di sebelah sekolah menengah Lingzhou. Kampus sekolah dasar yang asli terlalu kecil. Setelah mereka pindah, mereka akan membuka departemen internasional sehingga orang asing juga bisa datang untuk belajar di sana. Akan ada guru yang lebih baik juga, kata Zhao Jiai. Sial, bukankah itu berarti Zhen Chongming akan datang juga? Hao Ren berpikir sendiri. Dia tahu bahwa sekolah dasar Lingzhou adalah yang terbaik di East Ocean City, tetapi dia tidak berpikir bahwa Zhen Chongming akan datang juga. Kampus baru sekolah menengah Lingzhou akan berada di sisi selatan Universitas Samudra Timur, dan hanya ada jalan di antara mereka. Asrama Hao Ren juga berada di sisi selatan kampus. Itu berarti asrama Hao Ren dan sekolah menengah Lingzhou berada tepat di sebelah satu sama lain. Hanya ada dinding yang memisahkan mereka. Karena bangunan asrama Hao Ren nomor 7, itu tepat di sebelah dinding. Dari balkon asrama mereka, mereka dapat melihat ruang kelas sekolah menengah Lingzhou. Tunangannya, Zhao Yanzi, hanya berjarak beberapa langkah darinya. Hao Ren tiba-tiba penuh ketakutan saat memikirkan tahun ajaran baru. Meskipun jarak antara East Ocean University dan Lingzhou Middle School tidak jauh sebelumnya, masih ada jarak 4-5 halte bus. Sekarang Zhao Yanzi hanya bisa berjalan di seberang jalan dan sampai ke universitasnya, dia akan sangat terganggu olehnya. Sekarang, sepupu kamu bisa datang dan melihat kamu sering, kata Zhao Jiai sambil tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Yanzi adalah tunangan Hao Ren karena dia tidak berpikir Hao Ren bisa melakukan hal yang tak tahu malu. Itulah sebabnya dia memilih untuk percaya bahwa Zhao Yanzi adalah sepupu kecil Hao Ren, dan juga semua hal yang terjadi sebelum dan hari ini hanya lelucon. Namun, sepupu kecil Hao Ren menggemaskan. Dia pasti akan tumbuh menjadi cantik. Pikir Zhao Jiai. Ayo makan, mari kita makan. Kata Zhao Jiai saat mereka memasuki restoran barbecue. Zhao Yanzi adalah satu-satunya gadis dalam kelompok itu, jadi teman-teman Hao Ren memperlakukan sepupu kecil Hao Ren dengan baik, membantunya memasak daging, mendapatkan rempah-rempah, dan memesan minumannya. Mereka memperlakukannya seperti saudara perempuan mereka sendiri. Zhao Yanzi tiba-tiba merasa seperti teman-teman Hao Ren tidak buruk. Mereka bersenang-senang di tempat barbecue, dan sudah pukul 1 dini hari ketika mereka selesai makan. Yurong dan beberapa lainnya sudah mabuk. Hao Ren juga minum lebih dari 10 botol bir, dan dia tidak menggunakan esensi alam untuk mengatasi alkohol. Matanya agak merah. Kultivasi itu penting, tetapi persahabatannya dengan teman-temannya juga penting baginya. Zhao Yanzi penuh, dan dia juga minum sedikit alkohol. Dia melihat bahwa Hao Ren mabuk, jadi dia membantunya berjalan keluar dari restoran. Bye, Hao Ren melambai pada teman-temannya. Kemudian, dia memegang tangan Zhao Yanzi, memanggil lukisan sungai Gunung Qiankun, dan terbang pergi. Yurong bersendawa saat dia menggosok matanya dan tidak bisa percaya apa yang dia lihat. Apakah Ren baru saja terbang? Dia berbalik untuk meminta Zhao Jiai untuk mengkonfirmasi. Kamu harus mabuk. Wajah Zhao Jiai semuanya merah. Ren mungkin naik taksi. Dia tidak tinggal bersama kita. Ya, taksi. Itu melaju sangat cepat ke arah selatan. Gu Jiadong ikut bersamanya. Yurong mengetuk kepalanya beberapa kali dan bergumam,
sepupu kecilnya memang cantik. Mereka sangat mabuk sehingga tidak bisa berjalan lurus lagi, dan mereka saling mendukung kembali ke hotel. Sementara Hao Ren terbang di sungai Gunung Qiankun Painting, dia tiba-tiba ingat untuk membuka bola energi merah setelah terbang beberapa ratus meter. Lukisan sungai Gunung Qiankun tidak terbang lurus, jadi itu membuat Zhao Yanzi sedikit khawatir. Dia beberapa bulan lagi belum cukup umur untuk mendapatkan kartu identitas sehingga dia tidak bisa mendapatkan kamar hotel. Kiri, Zhao Yanzi berpikir sebentar dan menarik siku Hao Ren. Hao Ren segera membubarkan alkohol. Dia melihat ekspresi tak berdaya di wajah Zhao Yanzi dan merasa sedikit lucu. Setidaknya pukul 3 pagi jika mereka terbang kembali ke East Ocean City, jadi dia ingin melihat tempat seperti apa yang bisa ditemukan Zhao Yanzi di Beijing agar mereka menginap. Lukisan sungai Gunung Qiankun terbang ke arah kiri. Ada gedung apartemen kelas atas di depan yang diterangi lampu hijau redup. Lampu hijau adalah formasi susunan yang dipasang oleh pembudidaya naga yang tinggal di sana. Banyak pembudidaya naga tinggal di kota-kota, tetapi yang biasa tidak mampu menempatkan formasi array di tempat mereka tinggal. Orang-orang yang melakukannya adalah pembudidaya yang sangat kuat. Dengan cara itu, balkon, Zhao Yanzi menarik lengan Hao Ren sekali lagi ke arah yang dia inginkan, memperlakukannya seperti setir. Hao Ren telah sadar kembali dari alkohol dan hanya berpura-pura mabuk. Lukisan sungai Gunung Qiankun mendarat di balkon lantai 16 sesuai dengan petunjuk yang diberikan Zhao Yanzi. Hanya ada satu lapisan tipis energi, dan token inspektur Hao Ren dengan mudah menghancurkannya. Token inspektur adalah harta dharma tingkat atas, salah satu kekuatannya menghancurkan formasi susunan. Siapa itu? Suara nada tinggi terdengar dari ruangan. Sister Song, ini aku. Seru Zhao Yanzi pelan. Hua, pintu balkon terbuka, dan seorang wanita cantik mengenakan piyama melangkah keluar. Hao Ren melihat wanita ini dan tidak punya keberanian untuk berpura-pura mabuk. Dia berdiri tegak dan menyingkirkan lukisan sungai Gunung Qiankun. Zhao Yanzi terkejut melihat Hao Ren tiba-tiba bangun dari kemabukannya dan berkata dengan malu, Sister Song, ini teman aku. Kami datang ke Beijing untuk menonton pertandingan bola basket, tetapi sekarang sudah terlambat, dan kami tidak bisa kembali ke Samudra Timur. Teman, wanita cantik itu melirik Hao Ren dan tersenyum pada Zhao Yanzi. Ini tunanganmu yang terkenal itu, kan? Zhao Yanzi tersipu dan berkata dengan suara yang lucu, maaf mengganggu kamu. Itu benar. Aku dekat dengan ibumu. Karena kamu tidak bisa kembali sekarang, kamu bisa menginap untuk malam ini. Wanita itu tersenyum dan memimpin Zhao Yanzi dan Hao Ren ke dalam. Hao Ren mengambil kesempatan untuk mengamatinya. Dia merasa bahwa dia berusia sekitar 27-28 tahun, dan dia cantik tapi dewasa. Bagian dalam apartemen itu indah, dan ada boks bayi di ruang tamu. Di mana kakak ipar? Zhao Yanzi melihat sekeliling dan bertanya. Sesuatu terjadi di sungai Yongding, jadi dia pergi untuk menghadapinya. Wanita cantik itu menutup pintu balkon kaca dan memperbaiki formasi susunan. Ketika kalian menghancurkan formasi array, aku agak takut. Siapa yang berani menggertakmu? Zhao Yanzi menggoda. Wanita cantik itu tertawa dan menatap Hao Ren. Dia mengambil tangan Zhao Yanzi dan berkata, mengapa kamu tidak memperkenalkan kami? Zhao Yanzi ingin melewatkan ini, tapi dia tidak bisa menghindarinya sekarang. Dia berkata dengan canggung, dia Hao Ren. Yah, kamu sudah tahu siapa dia. Lalu, dia berbalik ke Hao Ren. Nama lengkap Sister Song adalah Song Qingya. Kamu tahu siapa dia, kan? Ini pertama kalinya melihatnya. Bagaimana aku tahu? Pikir Hao Ren pada awalnya. Tiba-tiba, itu menabrak Hao Ren. Song Qingya. Diva Queen di Asia, penyanyi wanita yang menerima Golden Record Award, penyimpan rekor lagu terlaris, dan yang paling populer, semua prestasi ini terlintas dalam pikiran Hao Ren. Kamu sangat tercengang. Zhao Yanzi terkikik saat dia menatap Hao Ren. Jangan menggodanya seperti itu. Kekasihmu sepertinya anak yang baik, Song Qingya mengulurkan tangan dan menepuk kepala Zhao Yanzi. Dia bukan kekasihku. Zhao Yanzi agak cemas, jadi dia bergegas menjelaskan dirinya sendiri. Hehe, Song Qingya tertawa dan memperkenalkan dirinya. Aku putri ketujuh Samudra Selatan, Song Qingya. Suamiku adalah Raja Naga Sungai Yongding, Qianlin. Dia sedang berurusan dengan beberapa bisnis sekarang. Sister Song, di mana bayimu? Coba aku lihat. Zhao Yanzi mendesak Song Qingya. Hehe, di kamar. Zhao Qingya berbalik dan pergi ke kamar tidur untuk mendapatkan bayi itu.
Bayi itu gemuk dan putih. Dia tampak sangat imut, dan kulitnya masih merah muda, hampir transparan. Dia tampak seperti sepotong batu giok besar. Ini adalah pertama kalinya Haoren melihat bayi naga, jadi dia bergegas untuk memeriksanya juga. Ada piring kayu di leher bayi itu. Dari tampilan itu adalah harta dharma dengan efek menenangkan. Haha, dia sedikit lebih besar dari yang terakhir, kata Zhao Yanzi dengan gembira sebelum dengan ringan menusuk pipi bayi yang sedang tidur ini. Samudra Timur dan Samudra Selatan memiliki hubungan yang baik. Ketika Zhao Yanzi datang ke Beijing dengan ibunya, mereka mengunjungi Song Qingya, dan dia telah melihat bayi itu sebelumnya. Saat ini, Song Qingya sangat menyambut mereka di tengah malam, dan itu membantu Zhao Yanzi merasa kurang malu karena mengganggu tidur Song Qingya. Bayi yang tidur itu tampak tidak puas, jadi dia membuka matanya yang mengantuk dan melambaikan tangan dan kakinya. Beberapa tetes air sebening kristal terbentuk di telapak tangannya, dan mereka memercik ke wajah Zhao Yanzi. Zhao Yanzi tidak siap, jadi wajahnya basah semua. Haha, bayinya tidak bahagia. Song Qingya dengan cepat memeluk bayi itu. Aku tidak akan bermain dengan kamu lagi. Zhao Yanzi membuat wajah marah. Namun, bayi itu memejamkan mata dan kembali tidur, selesai mengabaikan Zhao Yanzi. Haoren memandang Song Qingya dan berpikir, penyanyi wanita terkenal ini sebenarnya adalah seorang putri di klan Naga Laut Selatan. Tidak hanya itu, dia sudah menikah dan melahirkan bayi. Karena kalian tidak punya tempat untuk pergi malam ini, kalian bisa tinggal di sini. Little Z belum memiliki kartu identitasnya, jadi kalian mungkin tidak bisa pergi ke hotel, kata Song Qingya setelah dia meletakkan bayi itu kembali ke kamar. Song Qingya hanya menyatakan fakta, tetapi Zhao Yanzi terlalu banyak berpikir bahwa wajahnya menjadi merah padam. Aku akan beristirahat. Aku masih punya acara untuk dihadiri besok. Kalian bisa menggunakan ruang tamu di sana, kata Song Qingya dan menunjuk ke kamar di sebelah kiri. Baik. Terima kasih, Sister Song. Zhao Yanzi segera mengucapkan terima kasih. Haoren tidak pernah berpikir bahwa dia bisa tinggal di rumah selebritas, Song Qingya. Jika Zhou Liren tahu tentang ini, dia pasti akan cemburu dan membuat keributan besar di atasnya. Zhou Liren dan yang lainnya di East Ocean University semuanya tergila-gila pada Suhan, tetapi mereka juga penggemar Song Qingya. Tentu saja, jika mereka mengetahui bahwa Song Qingya sudah menikah dan punya bayi, itu akan memukul mereka dengan keras. Apakah bayi naga memiliki teknik bawaan? Tanya Haoren. Iya nih. Mereka terlahir dengan teknik dasar, meskipun kekuatan mereka kecil. Itu seperti bagaimana bayi bisa berenang ketika mereka kecil. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan kehilangan kemampuan ini. Zhao Yanzi menjelaskan. Oh, Haoren mengangguk. Dia berpikir sendiri bahwa jika anak-anaknya tahu mantra dasar, bagaimana dia bisa membiarkan orang tuanya melihat mereka. Zhao Yanzi memikirkan sesuatu yang lain. Dia memandang kamar Song Qingya dengan iri dan berkata, bayinya sangat lucu dan menyenangkan untuk dimainkan. Aku berharap aku punya satu. Dia mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya, tetapi dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tunangannya berdiri di sampingnya ketika dia mengatakan itu, jadi sepertinya dia mengisyaratkan sesuatu. Baik. Kamu tidur di ruang tamu, dan aku akan tidur di kamar tidur. Dia berkata dengan marah dan berlari ke ruang tamu. Bam! Dia menutup pintu. Kaulah yang salah bicara, tapi kenapa aku yang dihukum? Sedih, Haoren berpikir sendiri, memandang sofa di ruang tamu, dan berbaring. Bab 513. Haoren dibangunkan oleh tangisan bayi. Dia membuka matanya dan melihat Song Qingya menggendong bayi itu di dadanya, dan dia berdiri di depan pintu kaca balkon. Sinar matahari memantul di pintu kaca, membentuk efek seperti pelangi. Selebriti ini, Song Qingya, tampak sangat penuh kasih sayang saat dia menggendong bayi itu. Berapa umurnya? Haoren duduk dan bertanya. 6 bulan. Song Qingya berbalik dan tersenyum. Ketika Zi melihatnya untuk pertama kalinya, dia baru berusia 2 bulan. Haoren juga tersenyum. Dia bisa mengatakan bahwa Song Qingya sangat bahagia sebagai seorang ibu dari raut wajahnya. Kamu adalah putri Laut Selatan. Mengapa kamu ingin menjadi penyanyi? Haoren bertanya padanya. Ranahku tidak tinggi. Menjadi penyanyi di dunia fana adalah minat dan hobi aku. Song Qingya dengan lembut memasukkan bayi itu kembali ke tempat tidur bayi dan membiarkannya menikmati sinar matahari yang hangat. Dia menatap Haoren dan bertanya, Zi sedang belajar di sekolah menengah sekarang, kan? Ya. Haoren mengangguk.
Song Qingya mengenakan kemeja kotak-kotak tanpa lengan, dan itu membuatnya tampak segar dan elegan, menyerupai namanya satu. Ketika Zi tumbuh, dia pasti lebih cantik daripada aku, kata Song Qingya sambil tersenyum. Dia masih kecil sekarang, jawab Hao Ren sopan. Namun, dia tidak bisa menyangkal fakta bahwa Zhao Yanzi akan sangat cantik, bahkan lebih cantik daripada Song Qingya, setelah dia matang. Oh, kapan kamu menikah? Tanya Hao Ren. Tahun lalu. Samudra Timur bahkan mengirimi aku hadiah besar, kata Song Qingya. Hehe, terima kasih sudah membiarkan Si dan aku menginap. Aku bercanda dengan Si tadi malam. Kita bisa kembali ke East Ocean City. Seleritas besar ini memberi Hao Ren perasaan yang berbeda dibandingkan dengan ketika dia berada di layar lebar. Hao Ren sama sekali tidak merasa gugup. Setelah dia mengetahui bahwa Song Qingya adalah anggota suku naga dan keempat samudera, identitas mereka yang serupa memberinya rasa kepercayaan yang kuat. Lagi pula, mereka harus melindungi rahasia yang sama. Tidak apa. Aku berteman baik dengan Ibu Zi. Kami bahkan berteman di dunia fana. Ibu Zi sangat terkenal di kalangan arsitektur, kata Song Qingya. Semua pembudidaya naga memiliki identitas unik ketika mereka hidup di antara manusia. Zhao Hongyu adalah seorang arsitek, Song Qingya adalah seorang penyanyi, Zhao Guang adalah CEO Mingri Group. Identitas ini memungkinkan mereka untuk berasimilasi dengan masyarakat modern dan berkomunikasi dengan manusia lebih mudah. Juga, Samudra Selatan dan Samudra Timur saling mendukung dan membantu. Jika aku butuh sesuatu saat berada di East Ocean City, aku harus pergi ke Zi untuk meminta bantuan, Song Qingya tersenyum dan berkata. Hao Ren mengangguk saat dia mengerti alasannya. Zi berpikiran sangat sederhana. Tolong perlakukan dia dengan baik. Song Qingya memandang Hao Ren dan berkata, aku belum pernah melihatnya seperti seseorang sebelumnya. Hao Ren tersenyum dan mengangguk. Zhao Yanzi lucu, dan banyak orang menghargainya. Bahkan Song Qingya memperlakukan Zhao Yanzi seperti adik perempuannya sendiri. Hei, apa yang kalian bicarakan di belakangku? Zhao Yanzi muncul dari ruang tamu. Kami berbicara tentang tipe pria yang kamu suka, kata Song Qingya sambil menutupi senyumnya. Aku tidak suka pria seperti Hao Ren. Zhao Yanzi segera menjawab. Dia begitu berani mengungkapkan semua pikirannya. Kami seharusnya tidak mengganggumu lagi. Zi dan aku harus kembali. Hao Ren takut dia mengganggu Song Qingya, jadi dia melihat waktu itu dan berkata kepada Song Qingya. Oke, Sister Song. Kita harus pergi sekarang. Zhao Yanzi ingat bahwa Song Qingya masih memiliki acara untuk dihadiri, jadi dia perlu waktu untuk bersiap. Oke, datang lagi lain kali, kata Song Qingya. Dia tidak hanya bersikap sopan. Dia benar-benar bersungguh-sungguh. Sister Song, ingatlah untuk menyelamatkan aku beberapa tiket barisan depan ketika kamu mengadakan konser. Aku ingin pamer di depan kelas aku, kata Zhao Yanzi. Oke. Song Qingya tersenyum dan melambaikan tangannya. Suaminya belum kembali, atau dia akan memperkenalkannya kepada Hao Ren dan Zhao Yanzi. Menurut laporan intelijen dari klan Naga Laut Selatan, Fuma Samudera Timur ini telah tumbuh sangat kuat dalam setengah tahun terakhir. Bahkan ketua istana di kuil Dewa Naga telah terkesan dengan kekuatannya. Juga, Samudera Timur telah berperang melawan Samudera Barat beberapa kali sejauh Samudera Barat tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Dia bisa mengatakan bahwa Hao Ren adalah bintang yang sedang naik daun dan masa depan Samudra Timur, dan suaminya, Raja Naga Sungai Yongding, dapat mengambil manfaat dari mengetahui Fuma ini. Selamat tinggal sekarang. Terima kasih. Lukisan Sungai Gunung Qiankun muncul di bawah kaki Hao Ren. Sampai jumpa, Song Qingya berdiri di balkon dan melambai pada mereka. Hua, sebuah bola energi dibuka di sekitar Sungai Gunung Qiankun Painting, dan mereka terbang ke arah selatan seperti meteor. Hao Ren menggunakan energi Hundun untuk memberi daya pada lukisan Qiankun Sungai Gunung, sehingga terbang lebih cepat daripada Little White. Meskipun kecepatan ini tidak secepat pembudidaya Realm Soul Formation, itu jauh lebih cepat daripada pembudidaya Realm Soul Soul. Tentu saja, ini menghabiskan cukup banyak esensi alam. Harta primitif dari Istana Sembilan Naga ini benar-benar spektakuler. Dengan harta ini, Hao Ren bisa lepas dari banyak bahaya. Namun, ini masih harta Zhao Hongyu, dan Hao Ren tidak memiliki pemikiran untuk menyimpannya sebagai miliknya. Segera, Hao Ren membawa Zhao Yanzi, yang memeluknya dari belakang, ke East Ocean City. Lukisan Sungai Gunung Qiankun mendarat di balkon rumah Zhao Yanzi, dan Zhao Guang dan Zhao Hongyu keduanya ada di rumah pada waktu itu. Ayah! Bu! Zhao Yanzi berteriak bahagia.
Rumahnya selalu merupakan tempat yang paling nyaman baginya. Kamu kembali, Ren. Zhao Hongyu keluar dari kamarnya dan menyapa Hao Ren terlebih dahulu. Ya, aku sudah membawa Si kembali. Bibi, aku mungkin perlu meminjam lukisan Qian Kun Sungai Gunung untuk hari lain. Little White ada bersama Yujia di AS saat ini, kata Hao Ren. Tidak apa-apa, kamu bisa menggunakannya. Lagi pula aku tidak membutuhkannya, kata Zhao Hongyu. Kalau begitu, aku akan segera pergi. Hao Ren berdiri di sungai gunung Qian Kun Painting dan terbang lagi. Hei! Hei! Zhao Yanzi berteriak dan melambaikan tangannya. Dia ingin Hao Ren tinggal untuk makan siang. Namun, Hao Ren sudah melarikan diri. Hao Ren dapat menggunakan lukisan Qian Kun sungai gunung ini secara maksimal ketika energi Hundunnya menguatkannya. Juga, karena Zhao Yanzi tidak ada di sana bersamanya, dia tidak perlu khawatir dia jatuh. Dengan kecepatan ini yang hampir setara dengan kecepatan perjalanan kultivator Soul Formation Realm, Hao Ren mampu terbang melalui Laut Setan. Ketika Raja-Raja Iblis di dasar laut merasakan sejumput esensi alam, mereka semua berhenti berkultivasi. Namun, mereka segera menyadari bahwa kultivator ini mungkin berada di alam formasi jiwa, dan mereka kembali berkultivasi. Meskipun Raja-Raja Iblis di Laut Setan tidak lebih lemah dari pembudidaya rilem jiwa, mereka tidak perlu bertarung dengan mereka jika yang terakhir hanya lewat. Namun, jika seorang petani Naschen Soul Realm atau naga tingkat Qian mencoba terbang melintasi Laut Iblis sendirian, Raja-Raja Iblis yang berada dalam suasana hati yang buruk dapat memberikan pemukul-pemukul ini pemukulan. Hao Ren terbang dengan lukisan sungai gunung Qian Kun dan melihat beberapa pegunungan abadi yang disebutkan Zhao Hongyu terakhir kali. Ada beberapa pulau di Laut Setan. Meskipun tidak ada formasi susunan yang jelas, ada lapisan kabut tebal yang menutupi mereka. Para pembudidaya independen ini yang berada di sini sendirian dan tinggal di Laut Iblis pasti kuat. Namun, Hao Ren tidak punya waktu untuk mengunjungi pegunungan abadi-abadi ini. Lukisan sungai gunung Qian Kun melesat melewati wilayah Laut Setan dan memasuki klan naga Laut Barat. Selamat datang, Komandan Jenderal. Pasukan Samudera Timur yang ditempatkan di sini semua berteriak sekaligus ketika mereka melihat Hao Ren dan lukisan sungai gunung Qian Kun. Hao Ren merespons. Ada tentara Samudera Timur yang ditempatkan di sekelilingnya, memberinya ilusi bahwa dia kembali ke klan naga Lautan Timur. Namun, ini adalah wilayah klan naga Lautan Barat. Sisa prajurit Samudera Timur tidak punya waktu untuk menyapa Hao Ren karena dia sudah mencapai istana naga Laut Barat. Kecepatan seperti itu, para jenderal semua terkejut. Bahkan ketika Zhao Hongyu menggunakan lukisan Qian Kun Sungai Gunung, itu tidak secepat. Kecepatan harta karun Dharma tergantung pada kekuatan pengguna. Semakin kuat pengguna, semakin cepat kecepatan bepergian. Dengan sekejap mata, Hao Ren dan lukisan Sungai Gunung Qian Kun telah menghilang dari pandangan mereka. Jika Hao Ren adalah musuh, para prajurit tidak akan punya cukup waktu untuk bertahan sebelum dia melewati garis pertahanan mereka. Saat memikirkan hal ini, para jenderal Laut Timur lebih menghormati Hao Ren. Bang, Hao Ren dan lukisan Qian Kun Sungai Gunung keduanya berlari ke laut. Esensi alam yang tajam membelah lautan terbuka. Pada awalnya, Hao Ren harus menggunakan bed penolak air untuk membelah air. Tapi sekarang, dia hanya perlu melambaikan satu jari, dan air secara otomatis akan menjauh darinya. Istana Naga Laut Barat yang rusak dengan cepat muncul di hadapan Hao Ren. Selamat datang, Komandan Jenderal. Liu Yi, yang mengenakan satu set baju besi perak, memimpin ribuan tentara dan menyapa Hao Ren dengan busur. Hao Ren melambaikan tangannya dan mendarat di depan gerbang utama Istana Naga Laut Barat. Kemudian, dia menyingkirkan lukisan sungai Gunung Qian Kun. Sekali lagi, Hao Ren merasa bahwa dia kembali ke Istana Naga Lautan Timur karena gerbang barat Jenderal Laut Timur yang menyambutnya. Para prajurit Samudera Barat telah mulai merekonstruksi dinding. Liu Yi dan tentara Laut Timur tidak memiliki tanggung jawab untuk membantu, jadi mereka hanya berpatroli di luar. Mereka mengatakan bahwa patroli itu untuk keselamatan, tetapi sebenarnya untuk pemantauan Istana Naga Laut Barat secara keseluruhan. Apakah Jenderal Panglima Samudra Selatan dan Laut Utara kembali? Tanya Hao Ren Liu Yi. Dia mengenakan pakaian normal, tapi auranya masih luar biasa. Hao Ren telah meninggalkan kesan mendalam di benak para prajurit, membuat mereka percaya bahwa Komandan Jenderal baru ini tidak lebih lemah dari Zhao Kuo. Komandan Jenderal, Pangeran ketiga Samudra Selatan dan Duke kedua Samudra Utara telah pergi kemarin, kata Liu Yi dengan hormat saat dia mengikuti Hao Ren.
Gerbang depan Istana Naga Laut Barat baru saja dipasang, tetapi plat yang bertuliskan, Istana Naga Laut Barat, tidak terlihat. Hao Ren dan Liu Yi berjalan ke istana, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Menurutmu berapa lama rekonstruksi ini akan berlangsung? Hao Ren melihat sekeliling dan melihat bahwa bagian dalamnya masih berantakan. Setidaknya butuh 3 bulan, Liu Yi menjawab. Bagaimana negosiasi kemarin berjalan? Tanya Hao Ren. Aku tidak tahu. Kamu harus bertanya kepada Perdana Menteri Xia, Liu Yi menjawab dengan cepat. Oh, apakah Premier Xia masih di sini di Istana Naga Samudra Barat? Iya, dia tahu kamu akan datang, jadi dia masih menunggumu. Oke, Hao Ren mengangguk. Aku akan menemukan Zheng Yitao. Sekarang, dia bisa memimpin. Bab 514. Hao Ren hendak meminta Liu Yi pergi dan mencari Perdana Menteri Xia, tetapi Perdana Menteri Xia, yang mengawasi rekonstruksi dari kejauhan, melihat Hao Ren di pintu. Gongzi Hao. Gongzi Hao. Premier Xia berlari ke Hao Ren. Punggungnya yang bungkuk membuat berlari menjadi sulit. Liu Yi, kamu mungkin pergi ke bisnis kamu. Hao Ren melirik Liu Yi. Liu Yi adalah karakter yang jujur dan terhormat. Hao Ren sudah melihatnya sebagai ajudan terpercaya. Dipahami. Liu Yi keluar dari istana untuk terus berpatroli di sekitarnya. Gongzi Hao, aku tahu kamu akan datang. Premier Xia berlari ke Hao Ren dan berkata dengan gembira. Premier, kamu tidak muda lagi. Jangan berlari. Hao Ren tertawa dan bertanya, Penatua Lu dan Penatua Sun telah pergi. Kedua tetua telah kembali ke Istana Naga Lautan Timur. Mereka akan mengirim 6 penatua ke Istana Naga Lautan Barat, kata Perdana Menteri Xia. Apa pengaturan terakhir? Tanya Hao Ren. Dia tidak terampil dalam negosiasi, jadi dia meninggalkan Perdana Menteri Xia dan kedua tetua dengan pengaruh yang cukup dan pergi ke Beijing untuk melihat pertandingan bola basket Zhao Jiai. Fuma, ini adalah apa yang disepakati 4 klan. Klan Naga Lautan Timur akan bertanggung jawab atas area antara Klan Naga Lautan Barat dan Laut Setan. Area antara West Dragon Palace ke South Dragon Palace akan dijaga oleh South Ocean, dan area antara West Dragon Palace ke North Ocean Dragon Palace akan dijaga oleh Ocean North. Terakhir, area antara West Dragon Palace dan daratan akan diurus oleh West Ocean itu sendiri, Premier Xia berkata dengan serius sambil menatap Hao Ren. Hao Ren membayangkan distribusi dalam benaknya. Dengan Istana Naga Laut Barat sebagai pusatnya, wilayahnya dibagi menjadi 4 wilayah, dan masing-masing klan naga mengambil bagian. Dari perspektif Samudra Selatan dan Samudra Utara, wilayah mereka meningkat. Juga, karena daerah yang mereka ambil tidak terhubung dengan Laut Iblis, garis pertahanan mereka tidak perlu diperluas. Adapun klan Naga Lautan Timur, wilayah yang diambilnya adalah dari klan Naga Laut Barat hingga Laut Iblis. Karena Laut Iblis sangat jauh dari Istana Naga Samudra Barat, daerah itu adalah yang terbesar. Itu relatif jauh lebih sulit untuk dipertahankan daripada wilayah yang diambil oleh klan Naga Laut Selatan dan klan Naga Laut Utara. Namun, karena lebih dekat ke Laut Setan di mana esensi alam berlimpah, ada lebih banyak sumber daya. Adapun daerah laut yang bertanggung jawab atas klan Naga Laut Barat, itu adalah yang terkecil dari 4 wilayah laut. Karena Istana Naga tidak jauh dari daratan, dasar lautan relatif dangkal, dan seringkali ada aktivitas fana. Itu memiliki intensitas esensi alam terendah dan jumlah sumber daya paling sedikit. Hao Ren agak puas dengan distribusi ini. Binatang iblis di Laut Setan itu ganas, tetapi mereka yang aktif di dekat perbatasan berlevel rendah. Selama Laut Iblis tetap stabil, para prajurit Laut Timur tidak akan terlalu banyak bahaya. Selama waktu ini, klan Naga Lautan Timur akan mengambil alih sumber daya berharga dari Laut Barat, dan itu sangat signifikan. Selain itu, mengenai manajemen internal klan Naga Lautan Barat, masing-masing dari 3 klan naga lainnya masing-masing akan mengirim 6 tetua. Bersama dengan 6 tetua senior dari klan Naga Lautan Barat, mereka akan membentuk senat. Kelompok ini akan membuat amandemen atas keputusan Putra Mahkota Samudra Barat, Premier Xia melaporkan. Bagus. Hao Ren mengangguk lagi. Metode ini membagi kekuatan internal Istana Naga Laut Barat menjadi 4, yang sangat melemahkan otoritas terpusat Zheng Yitao. Karena 18 dari 24 tetua berasal dari 3 klan naga lainnya, mereka akan selalu memprioritaskan kepentingan mereka sendiri. Ke-6 penatua dari Samudra Barat itu sendiri, pendek jumlahnya, tidak akan membuat banyak perbedaan. Zheng Yitao ada di Istana Naga. Tanya Hao Ren Premier Xia. Ya, Gongzi Hao. Aku akan membawa kamu kepadanya,
Premier Xia memimpin dengan punggungnya yang bungkuk. Istana Naga Laut Barat tampak benar-benar dikalahkan tanpa kesungguhan dan kemuliaan. Sebenarnya, dalam hal infrastruktur, Istana Naga Samudera Barat dan Istana Naga Samudera Timur memiliki beberapa kesamaan. Mereka berdua memiliki istana untuk teknik penyimpanan, istana iklan untuk menyimpan harta dharma, lapangan latihan, istana utama, beberapa istana samping. Jika klan Naga Lautan Timur menjadi terlalu lemah dan diserang oleh musuh, itu akan terlihat seperti ini. Apapun yang terjadi, mendapatkan kekuatan selalu menjadi prioritas. Klan Naga Lautan Barat berani menyerbu klan Naga Lautan Timur karena mereka memiliki kepercayaan terhadap es mistik Samudera Barat dan jumlah tetua tingkat Qian dan Kun. Jika Samudera Timur kalah perang dengan Samudera Barat, Patua Zheng dan Zheng Yitao akan berjalan di Istana Naga Timur yang rusak, dan Zhao Yanzi akan menjadi selir kekaisaran Zheng Yitao. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan ke Samudera Timur. Memikirkan hal ini, Hao Ren menarik pandangannya dan mengikuti Perdana Menteri Xia ke istana yang agak utuh. Zheng Yitao sedang duduk di atas singgasana emas dan mengenakan jubah naga emas yang mewah. Beberapa tetua berjubah ungu berdiri di sampingnya, menasihati dia tentang beberapa hal. Ketika Zheng Yitao melihat Hao Ren berjalan, dia berdiri dengan tiba-tiba. Kemarahan muncul di matanya, tetapi dia segera menjadi rendah hati. Tingkat Zen, Hao Ren memperhatikan bahwa ranah Zheng Yitao telah pulih. Patua Zheng pergi ke kuil Dewa Naga untuk pil eliksir unik dan teknik rahasia yang menyembuhkan Zheng Yitao. Namun, dari penampilannya, kerajaannya tidak akan lebih tinggi. Selamat datang, Komandan Jenderal. Beberapa tetua berjubah ungu di samping Zheng Yitao menangkupkan tangan mereka ke arah Hao Ren. Hao Ren melambai dengan ringan. Di masa lalu ketika Samudera Barat kuat, para tetua tidak menghormatinya sama sekali. Selamat datang, Komandan Jenderal Samudera Timur. Zheng Yitao menatap Hao Ren dan berkata dengan kaku. Semua orang di Samudera Barat tahu bahwa Samudera Timur pada akhirnya menang di antara 3 klan naga yang datang ke sini. Juga, berita mengejutkan Hao Ren seorang diri mengambil monster iblis level 8 telah menyebar melalui Samudera Barat. Semua orang di Samudera Barat tahu dengan jelas bahwa jika Laut Timur berbaris ke Samudera Barat dengan kekuatan ini, Zheng Xin tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia masih hidup. Zheng Xin mengambil risiko untuk mencoba menjadi naga langit untuk membalikkan keadaan, tetapi dia gagal. Hao Ren mengangguk, dan matanya terpaku pada Zheng Yitao. Tujuan dari intervensi Samudera Timur di sini adalah untuk menduduki wilayah. Yang disebut, membantu Samudera Barat, hanyalah alasan yang jelas. Namun, itu juga benar bahwa Istana Naga Laut Barat akan lebih baik dikendalikan oleh 3 klan naga laut lainnya dibandingkan dengan pasukan lain. Keempat klan naga laut adalah kelompok mereka sendiri. Meskipun 3 klan naga lainnya mengendalikan sebagian besar wilayah Samudera Barat, mereka masih mempertahankan operasinya dan membantu dengan rekonstruksi. Di wajah Zheng Yitao, ada kebingungan, rasa malu, ketakutan, dan kegelisahan. Saat Hao lemah, dia tidak bisa menghilangkannya. Hari ini, Hao Ren jauh lebih kuat baik dalam hal kekuatan individu maupun ratusan ribu tentara di bawah kendalinya. Bahkan 2 jenderal komandan dari Laut Selatan dan Laut Utara harus menghormatinya. Kakekmu, belum dimakamkan. Hao Ren bertanya padanya. Zheng Yitao menatapnya dengan bingung dan menggelengkan kepalanya. Hao Ren berbalik untuk melihat Perdana Menteri Xia di sampingnya. Raja Naga tua dari Samudera Barat harus dimakamkan dengan tingkat kehormatan dan upeti sebagai Raja Naga. Perdana Menteri Xia, kamu harus membantu Perdana Menteri dan para penatua Samudera Barat tentang masalah ini. Klan Naga Lautan Timur kita akan membayar semua biaya. Perdana Menteri Xia tertegun. Kemudian, dia membungkuk dengan tergesa-gesa, terserah kamu. Beberapa tetua di Samudera Barat semua memandang Hao Ren dengan terkejut juga. Zheng Xin berusaha untuk masuk ke alam naga langit tetapi mati di bawah petir. Baik Samudera Selatan dan Samudera Utara menempatkan pasukan di West Dragon Palace, tetapi mereka tidak menyebut sama sekali Zheng Xin karena itu tidak masalah. Samudera Barat menjadi musuh dengan Samudera Timur, dan Samudera Selatan dan Samudera Utara nyaris terseret ke dalamnya. Karena itu, mereka masih memiliki dendam terhadap Samudera Barat. Tidak ada yang lain. Zheng Yitao, jika kau bisa mengendalikan Istana Naga Lautan Barat, apa yang dulunya milik Samudera Barat akan kembali ke genggaman putra atau cucumu di masa depan. Zheng Yitao masih pangeran mahkota Samudera Barat, tetapi dia sebenarnya seorang tahanan. Hao Ren tidak tertarik berbicara dengannya lagi. Aku salah. Melihat Hao Ren berbalik, Zheng Yitao tiba-tiba berteriak.
Menyerang klan naga lautan timur adalah ide kakekku. Aku memanggil Black Wolf untuk menangkap kamu hanya untuk menakuti kamu. Aku tidak bermaksud menyakiti kamu dan wanita kamu. Menangkap keluargamu juga bukan perintahku, Hao Ren, aku mohon. Biarkan aku pergi, aku tidak berguna. Aku akan berhenti mengejar Zhao Yanzi. Aku akan menyerahkan gelar pangeran. Tolong kirim aku ke tanah dan beri aku uang. Nada bicara Zheng Yitao berubah dari berteriak menjadi mengemis. Hao Ren sama sekali tidak memperhatikannya, dan dia membawa Perdana Menteri Xia keluar dari istana. Dia tahu tentang perilaku buruk Zheng Yitao, dan dia tidak punya simpati untuk orang-orang seperti ini. Karena itu, Hao Ren tidak percaya dengan penjelasan Zheng Yitao, dan Zheng Yitao akan menghabiskan sisa hidupnya di West Dragon Palace sebagai boneka. Jika dia taat, dia akan tetap hidup. Jika tidak, dia akan dibuang. Perdana Menteri Xia mengikuti Hao Ren dengan erat, dan dia tiba-tiba berpikir bahwa Fuma ini tidak terduga. Mengalahkan musuh menunjukkan kekuatan, tetapi menghormati musuh menunjukkan kemurahan hati. Zheng Xin menyerang Samudra Timur dan menyebabkan banyak masalah, tetapi Hao Ren masih menghormatinya karena keberanian dan perhitungannya. Meskipun Zheng Xin sekarat dalam kesengsaraan surgawi, Hao Ren masih memberinya penguburan yang layak. Fuma akan dapat mencapai hal-hal besar, Premier Xia berpikir dan tiba-tiba merasa seperti Hao Ren tumbuh lebih megah. Hao Ren berjalan keluar aula diam-diam sebelum beralih ke Premier Xia. Premier Xia, apakah kamu akan kembali dengan aku ke East Dragon Palace, atau kamu tinggal di sini untuk mengurus lebih banyak bisnis? Aku harus kembali ke Samudra Timur. Jika itu nyaman untuk Fuma, tolong bawa aku bersama kamu, Premier Xia berkata dengan hormat. Tentu. Hao Ren mengangguk. Dia membuka lukisan sungai Gunung Qiankun dan melayang keluar dari air menuju Samudra Timur. Perdana Menteri Xia belum pernah bepergian secepat ini, dan dia terkejut. Gongzi Hao luar biasa. Selama dia berada di pucuk pimpinan Samudra Timur, klan Naga Laut Barat yang dikalahkan tidak akan mampu melampaui klan Naga Lautan Timur selama 1000 tahun ke depan. Tidak heran Gongzi Hao mengatakan bahwa itu akan menjadi putra atau cucu Zheng Yitao yang mungkin bisa mendapatkan kembali kendali, pikirnya. Hao Ren tampak biasa tetapi galak, dan Zheng Yitao tampak galak tetapi lemah. Setelah kejadian ini, klan Naga Lautan Selatan dan klan Naga Laut Utara dengan tegas menyatukan diri dengan klan Naga Lautan Timur. Bahkan jika Zheng Yitao yang lemah ingin melawan, dia tidak punya sarana. Juga, sepertinya Zheng Yitao juga tidak mau menolak. Bagaimanapun, hidupnya berada dalam kendali Hao Ren. Bahkan jika kuil Dewa Naga mendukungnya, dia tidak akan berani melakukannya. Sebagai strategi dalam perang, kamu tidak boleh memotong semua harapan musuh kamu. Jika Hao Ren tidak meninggalkan Istana Naga Samudera Barat sebagai jalan keluar dan menekan mereka sampai mati, ini akan menyebabkan Zheng Yitao dan para tetuanya memberontak. Sekarang Hao Ren membiarkan Zheng Yitao tetap sebagai pangeran, dan para penatua dan tentara di Samudera Barat harus mempertahankan status dan perlakuan mereka. Mereka memiliki harapan, dan sulit bagi mereka untuk bersatu dan melawan. Sekarang setelah keempat samudera memasuki keadaan stabilitas, pasukan lain tidak memiliki sarana untuk campur tangan. Hao Ren sepertinya tidak melakukan apa-apa, tetapi semuanya berada di bawah kendalinya. Itu brilian, sangat brilian. Lukisan sungai Gunung Qiankun melewati Laut Iblis dengan kecepatan yang mendekati kecepatan seorang pembudidaya alam formasi jiwa. Segera, mereka memasuki wilayah lautan Samudra Timur. Lukisan sungai Gunung Qiankun juga sangat cepat di bawah air. Hanya dalam sekejap mata, Hao Ren membawa Premier Xia ke gerbang utama Istana Naga Laut Timur. Dibandingkan dengan Istana Naga Lautan Barat yang rusak, Istana Naga Lautan Timur benar-benar luar biasa. Premier Xia, aku tidak akan masuk. Aku punya sesuatu yang harus dilakukan. Hao Ren meninggalkan Premier Xia di gerbang dan berkata sambil tersenyum. Gongzi Hao, terima kasih. Premier Xia berkata dengan hormat. Jika kamu punya waktu, datang dan nongkrong di tanah, kata Hao Ren sebelum pergi di sungai gunung lukisan Qiankun. Dia tahu bahwa Perdana Menteri Xia sibuk dengan segala macam masalah di klan naga dan memiliki sedikit kesempatan untuk mengunjungi tanah itu. Namun, Perdana Menteri Xia sebenarnya sangat ingin berlibur di darat. Suara mendesing. Dengan cepat, Hao Ren bergegas keluar dari laut dan terbang jauh. Dataran, gunung, bukit, dan sungai di bawah awan adalah wilayah klan naga yang tersebar. Istana naga, besar dan kecil, tersembunyi di dalamnya. Lukisan sungai Gunung Qiankun terbang dengan kecepatan tinggi, dan area besar di depannya adalah Gunung Kunlun.
Ada kultivator rilem formasi jiwa di sana, jadi Hao Ren tidak berani masuk dan menyebabkan masalah. Oleh karena itu, ia secara khusus terbang di sekitar perbatasan Gunung Kunlun sebelum melanjutkan ke kuil Dewa Naga. Hah! Desah terdengar di Gunung Kunlun. Hua! Hao Ren menerobos awan tebal dan menyingkirkan lukisan sungai Gunung Qiankun. Dia menggantung tanda inspektur di pinggangnya dan bergegas ke platform kuil Dewa Naga. Kuil Dewa Naga yang bermartabat dan perkasa berdiri di tengah platform mengambang. Hao Ren, menginjak energi pedang abu-abu, langsung mendarat di pintu masuk timur kuil Dewa Naga. Su Han membawanya ke sini terakhir kali, tetapi dia datang ke sini sendirian kali ini. Melewati aula luas di lantai pertama, Hao Ren berjalan menaiki tangga yang berputar dan segera mencapai area yang hanya terbuka untuk inspektur level 3. Inspektur regional dari 4 kota di sekitar 4 istana naga laut setidaknya adalah inspektur level 3. Karena itu, kantor mereka ada di daerah ini. Hao Ren mengingat lokasi terakhir kali ketika dia memasuki kuil Dewa Naga bersama Su Han. Setelah perlahan mencarinya, dia akhirnya menemukan jalan. Di depan ruangan yang mengatakan Samudra Timur, Hao Ren menaruh tokennya ke penyok. Gerbang batu perlahan terbuka. Su Han berjubah hitam muncul di depan Hao Ren tanpa alas kaki. Bab 515. Su Han, yang mengenakan jubah hitam longgar dan bertelanjang kaki, berdiri di lantai marmer di ruang tamu. Dia dengan lembut mengayunkan pedang panjangnya dengan tangan kanannya. Kulitnya sehalus telur, dan jubah hitam longgar itu tampak seperti set piyama besar. Kakinya terlihat ringan di bawah jubah hitam, dan dia terlihat sangat menggoda ketika dia menginjak lantai marmer. Longsword putih cocok dengan jubah hitam, dan mereka membuat Su Han terlihat seperti patung batu giok yang ditutupi oleh sutra hitam. Saat dia perlahan maju ke depan dengan pedangnya, dadanya yang penuh melompat dan hampir siap untuk melompat keluar. Matanya yang indah terkunci di ujung pedang, dan helai rambut putihnya melayang di jubah hitam. Itu sangat menarik. Waktu sepertinya membeku pada saat itu. Cantik. Kata ini muncul di benak Hao Ren. Su Han tiba-tiba menarik kembali pedang panjangnya dan berbalik ke Hao Ren. Mengapa kamu di sini? Liburan musim panas akan segera berakhir. Aku di sini untuk mengunjungi kamu, kata Hao Ren sambil menatap Su Han dengan santai. Su Han hanya mengenakan jubah hitam tipis dan halus ini, dan dia tidak mengenakan apapun di bawahnya. Jubah hitam terbuat dari sutra terbaik, dan itu dengan lembut menempel di tubuhnya dan menunjukkan lekuk tubuhnya yang elegan. Mata, kuil naga dewa ada di mana-mana. Bahkan berita tentang Hao Ren akan ke surga kelima pun ditangkap. Namun, ada beberapa tempat di mana mata, kuil naga dewa tidak bisa menembus. Misalnya, Gunung Kunlun, rumah besar Zhao Haoran di AS, 4 istana naga laut, Laut Setan, dan kamar-kamar inspektur di kuil Dewa Naga. Seluruh kuil Dewa Naga, termasuk suite-suite ini, dibangun dari bahan-bahan khusus yang menghalangi indera spiritual. Dunia luar tidak bisa memata-matai kuil Dewa Naga dan mendeteksi aktivitas di setiap kamar. Karena itu, ketika Su Han berlatih teknik pedang di ruangan itu, dia tidak tahu bahwa Hao Ren akan datang. Oh, sudah hampir 2 bulan berlalu. Su Han sedikit mengencangkan leher jubah hitamnya dan berpura-pura bahwa dia tidak melihat mata Hao Ren. Bahkan gerakan santai tampak sangat mempesona ketika kecantikan luar biasa seperti Su Han mementaskannya. Dia menutupi dada dan lehernya, tetapi ini memperlihatkan lengannya yang putih kemerah-merahan, halus di luar jubah hitam. Kontras antara hitam dan putih juga menakjubkan. Iya nih, kamu telah kehilangan rasa waktu saat berkultivasi di sini. Hao Ren tersenyum tak berdaya dan bertanya padanya, bagaimana rambutmu memutih? Su Han yang berambut hitam tampak lembut meskipun dia kedinginan, tetapi Su Han yang berambut perak tampak sangat dingin. Aku sedang membuat gulungan SS, Su Han menyentuh rambutnya. Lapisan es tipis jatuh, memperlihatkan rambutnya yang gelap di bawahnya. Kenapa kita tidak berlatih teknik pedang? Hao Ren datang dengan ide dan berkata, kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku dengan teknik pedang setelah 2 bulan? Su Han tersenyum. Ketika dia tersenyum, rasanya semua yang ada di sekitarnya akan mencair. Melihat Su Han yang hanya mengenakan jubah hitam, Hao Ren menegakkan pikirannya dan pura-pura merasa nyaman. Mari mencoba. Dia punya ide nakal. Apa yang akan terjadi jika dia secara tidak sengaja membuka jubah Su Han dalam pertarungan? Dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Ayo. Longsword Su Han muncul di telapak tangannya sekali lagi. Dalam 2 bulan terakhir, Su Han telah berkultivasi di pengasingan. Dia hanya minum madu dan tidak makan makanan untuk membersihkan tubuhnya.
Dia juga tidur di tempat tidur unik yang telah membantu meningkatkan kerajaannya. Karena kamar-kamar di kuil Dewa Naga itu tahan indera spiritual, Su Han hanya mengenakan jubah hitam longgar di ruangan itu. Bahan tipis dan ringan dari jubah hitam membuat tubuhnya terasa sejuk dan memfasilitasi budidaya. Kerja kerasnya terbayar. Dia mencapai terobosan kecil, dan teknik pedangnya, yang diabaikan sebelumnya, ditingkatkan. Ketika Hao Ren tiba-tiba menyarankan pertandingan latihan, dia merasakan sedikit penghinaan di hatinya. Persis seperti yang diinginkannya. Berdengung. Pedang ringan muncul di tangan Hao Ren. Gulir bayangan pedang membelah cahaya dapat mengendalikan puluhan ribu energi pedang. Energi pedang ini bisa diperbesar atau menyusut dan terdiri dari kelima elemen. Ketika dibudidayakan ke tingkat yang lebih tinggi, itu bisa meniru harta dharma dan dengan mudah berubah menjadi pedang 5 unsur. Su Han, aku minta maaf sebelumnya jika sesuatu yang tidak disengaja terjadi. Hao Ren memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas Su Han. Melihat teknik pemotongan kasar Hao Ren, Su Han menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan sedikit mengesampingkan, menghindari pedang Hao Ren. Jubah sutra hitam mengikuti gerakan anggunnya. Meskipun berada dalam pertempuran, gerakannya estetis. Hao Ren menyadari untuk pertama kalinya bahwa Su Han lebih cantik dari siapapun ketika dia bertelanjang kaki. Apa yang kamu lihat? Longsword Su Han tiba-tiba menyerang Hao Ren. Meskipun lengan Su Han tipis, Hao Ren tidak berani ceroboh. Su Han bukan wanita biasa. Bam! Pedang 5 warna Hao Ren tiba-tiba memblokir serangan ini secara insting. Oh! Su Han sedikit terkejut. Dia tidak pernah berharap Hao Ren bereaksi begitu cepat. Hao Ren tahu dia beruntung. Dia terlalu sibuk mengagumi kecantikan Su Han dan lupa tentang pedang panjangnya. Dalam arti tertentu, kecantikan Su Han adalah serangan itu sendiri. Pada bulan lalu, Hao Ren berdebat dengan Zhao Kuo selama beberapa jam setiap hari. Itu hanya aneh jika dia tidak menjadi lebih kuat. Meskipun ranah Zhao Kuo jatuh, teknik bertarungnya tidak menjadi lebih buruk. Zhao Kuo adalah seorang pria yang telah keluar dari pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal teknik tempur, dia lebih dari 100 kali lebih kuat dari Su Han. Qin Shaoyang mengejek teknik pedang Su Han, tetapi jika dia menghadapi Zhao Kuo tanpa menggunakan esensi alam, dia akan terbunuh dalam sedetik. Pedang 5 warna Hao Ren menarik busur saat dia melangkah setengah langkah ke depan. Ujung pedang berputar ke punggung Su Han. Serangan pertamanya adalah untuk menguji gaya Su Han. Sekarang dia tahu teknik pedang Su Han sangat gesit, dia punya rencana. Hua, pedang 5 warna Hao Ren tiba-tiba menebas. Terlalu lemah. Ujung pedang Su Han dengan lembut menjentikkan dan memblokir pedang Hao Ren. Keduanya tidak menggunakan esensi alam dan berdebat hanya dengan teknik pedang. Hao Ren menggunakan Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll untuk membuat pedang dan tidak menggunakan lebih banyak esensi alam. Apakah itu benar? Pedang Hao Ren tiba-tiba menusukkan pedang panjang Su Han dan menebas keluar sebelum menggigil. Su Han merasakan sakit di pergelangan tangannya dan hampir kehilangan cengkeramannya pada pedang panjang. Kontrol kekuatan yang tepat seperti itu, Su Han berpikir dengan terkejut. Dia mengepalkan pedang panjangnya dan membelah pedang panjang Hao Ren. Hao Ren samar-samar tersenyum, mundur setengah langkah, dan mengangkat pedang dengan momentum. Kedua ujung pedang itu berbenturan. Tiba-tiba, Su Han merasa seperti dia dan Hao Ren berkoordinasi terlalu baik. Ini tidak lagi tampak seperti pertempuran tetapi lebih seperti pertarungan di antara pasangan. Su Han tiba-tiba melepaskan semua kekuatannya. Longsword giok putihnya bergetar 5 kali pada pedang 5 warna Hao Ren, dan meminjam kekuatan dari gempa dan meretas ke arah leher Hao Ren. Akui kekalahan. Cahaya dingin muncul di mata Su Han. Hua, pergelangan tangan Hao Ren tiba-tiba berputar dengan tangkas, dan variasi pertama teknik air pedang mistik digunakan dengan lancar. Krip, pedang Hao Ren merobek lengan Su Han. Variasi kedua teknik pedang air mistik, ketiga. Pedang 5 warna Hao Ren menarik busur yang aneh dan mengibaskan pedang panjang Su Han. Pedang itu tampak lambat, tetapi merobek jubah hitam Su Han di paha. Variasi ketiga, keempat, Hao Ren menggunakan semua 6 variasi yang ia pelajari. Su Han tidak bisa menahan serangan dan buru-buru mundur. Namun, jubah hitamnya terpotong di lengan dan paha, memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang lembut berwarna merah muda. Buruk aku, Hao Ren menarik kembali pedangnya dan mengambil setengah langkah ke belakang juga. Su Han menatap Hao Ren dengan heran. Dia tidak pernah berharap teknik pedangnya begitu cerdik. Sebagai tuan, ia bukan tandingan bagi muridnya sendiri.
Dia melihat ke jubah hitamnya sendiri, dan potongan-potongan besar robek. Dari pergelangan tangan ke bahu dan paha ke lutut, kulitnya terbuka di bawah sutera. Baik. Teknik pedangmu tidak buruk, kata Su Han dengan tenang. Hao Ren menatapnya dan diam-diam merasa lega. Dia memukuli Su Han tetapi takut bahwa dia akan marah. Dia ingin menguji kekuatan teknik pedang air mistik. Dia tahu dia akan menang, jadi dia menahan diri menjelang akhir dan tidak menyakiti Su Han. Tatapan Su Han mendarat di Hao Ren. Aku melihat bahwa wilayah kamu telah meningkat. Ya, Hao Ren mengangguk. Dia pergi dari tingkat gen tingkat menengah ke tingkat gen rendah sebelum dan kemudian pulih dari tingkat gen tingkat rendah ke tingkat gen menengah. Itu tampak seperti ranah yang sama, tetapi meridian yang rusak telah diperbaiki, yang menyebabkan peningkatan nyata. Su Han meraih Hao Ren. Apa? Hao Ren menatapnya dengan bingung. Aku ingin memeriksa kemajuan kultivasi kamu. Su Han melirik Hao Ren. Oh, Hao Ren mengulurkan tangannya. Tangan Su Han berpegangan pada pergelangan tangan Hao Ren, menyuntikkan untaian esensi alam ke dalam tubuhnya. Hao Ren semakin dekat dengan Su Han. Dari jubah hitamnya yang robek, dia bisa dengan jelas melihat area besar dari kulit halus. Jantungnya berdetak kencang. Hatimu berpacu, kata Su Han samar. Hao Ren mengambil nafas panjang dengan tergesa-gesa. Batang rohmu stabil, dan 5 elemen seimbang. Ranah level gen tingkat menengah kamu tegas. Jangan mudah mencoba transformasi naga. Itu membahayakan tubuhmu, kata Su Han. Hao Ren hendak menarik kembali lengannya ketika jari-jari Su Han tiba-tiba mengepalkan pergelangan tangannya. Detak jantung Hao Ren sekarang melompat liar. Su Han melirik Hao Ren sekali lagi, yang membuat Hao Ren takut. Menamparkan. Dua hal dingin muncul di pergelangan tangan Hao Ren. Gelang 5 gunung berwarna-warni perlahan memudar ke pergelangan tangan Hao Ren, memasuki tubuhnya. Kemudian, Su Han menatap Hao Ren dengan dingin dan berkata, aku akan berubah. Hei! Hao Ren mengerti sekarang, dan dia memandangi sosok cantik Su Han dan bertanya, ini balas dendam, kan? Wanita ini tidak ingin kehilangan, teriak Hao Ren di dalam. Jika dia tahu 2 gelang 5 gunung akan memborgolnya, dia tidak akan bertengkar dengan Su Han. Tidak. Teknik pedangmu sangat bagus. Su Han pergi ke kamar. Dengan punggungnya menghadap Hao Ren, dia berkata, kamu harus berbalik. Hao Ren melakukannya dengan tergesa-gesa dengan punggung menghadap ke ruangan. Di suite ini, ada beberapa kamar tetapi tidak memiliki pintu. Su Han berubah, dan Hao Ren tidak berani mengintip. Dia tahu bahwa meskipun indera spiritual tidak bisa menembus dinding, dia masih bisa menggunakan indera spiritualnya di dalam kamar. Namun, setiap gerakannya akan segera diambil oleh Su Han. Bayangkan saja betapa menakjubkannya pemandangan Su Han saat berganti pakaian. Oke. Beberapa menit kemudian, suara renyah Su Han terdengar. Hao Ren merasa lega, dan dia akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Su Han telah berubah menjadi jubah hitam lagi. Jubah hitam ini lebih kecil dari yang terakhir, dan melilit tubuhnya lebih erat. Laut setan sepertinya tidak stabil selama ini. Apakah kamu ingin memeriksanya dengan aku? Tanya Su Han sambil perlahan berjalan keluar dari ruangan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.